Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Ulum dengan NIM G211210095. Di sini saya akan menyelesaikan ITN Final Skill Assessment. Langkah awal kita pasang untuk port-port pada switch sama router. Kecilin dulu biar lebar. Tambahin di sini yang router juga sama switch. Setelah itu perintahnya division table addressing, instruksi part 1, build the network according to the logical topology. Berarti kita menghubungkan sesuai topologi di atas ini. Untuk LAN 1 kita memakai kabel stripe. Dari PCA plus A kita masukin, terus kita hubungkan ke switch yang fase Ethernet 06. Kita cari fase Ethernet 0/6. Nah, udah. Terus dari switch kita hubungan ke router, kabel stripe lagi dari fase Ethernet 05 ke router GO G00/1 gigabit 00/1. Nah, terus dari router 1 ke PC 2 atau PCB menggunakan strike lagi, masukin dari PCB menuju router ke Giga Ethernet 0/0/0. Berarti bawahnya sini. Dipasin. Nah, agak susah. Nah, udah. Lalu kalau sudah, bentar ini gue geser ke bawah. Develop an IP address scheme. Ini kita buat topologi dulu. IP-nya ada 192. Kita copy dulu. Kita di sini sudah buat tabel, kita masukkan di sini. /24 berarti 255 255.0. Ini 192 168 10 0. Nah, samakan seperti ini aja. Nah, ini berarti kita tentuin host pada IP4 LAN 1 ada 100 host. Berarti kalau 100 host kita menggunakan /126 atau /25. Berarti diawali dari ini, berarti subnetnya 255.128. Nah, dimulai dari 192.168
berarti host range-nya kan ada, kalau slash 25 berarti host range-nya ada 128, berarti 0 ditambah 127, ini berarti dari 1 sampai 126, dan untuk broadcast-nya ada 127. Sedangkan untuk LAN 2 di sini ada 50 host, berarti dari 127 berarti di 192, 168, 10, 128. Kalau hostnya ada 50 berarti kita menggunakan slash yang 26. Berarti kalau 26 di sini IP-nya 192, 168, 10, 128. Berarti subnetnya kalau slash 26 itu 192, 255, 55, 225, 192. Berarti range-nya kan ada 64, berarti 128 ditambah 63 ada 129 sampai 190, BA-nya 191. Jadi apa itu namanya, subnettingnya. Berarti untuk langkah selanjutnya LAN 1 host on router A/G001. Berarti untuk itu ini berarti LAN 1. LAN 1 kita copy yang ini, kita masukin di sini. Nah, ini juga maaf. Ini di copy, masukkan sini. Untuk LAN 2-nya G000. Berarti dari sini copy di sini, ini juga di copy di sini. Nah, kita lihat lagi subnetting divisi sysman ke SPI. Nah, kita lihat konfigurasi yang ada bawahnya. LAN 1 subnetting host sudah tadi. Router A berarti first host dari LAN 1, berarti first hostnya berarti dari 1. Ini berarti 1. Lalu untuk router yang G0/0/0 first host dari LAN 2. Berarti dari LAN 2 ini 129. 129. Nah, ini terus untuk switchnya second host dari LAN 1. Berarti second host dari LAN 1, berarti ini copy dari sini aja. Paste, ini ganti 2. Setelah 1 kan 2. Nah, ini jadi ini di copy terus di sini. IP default gateway-nya berarti dari LAN 1. Router ini router 1. Copy di sini. Lalu untuk hostnya IP terakhir pada LAN 1. IP terakhir berarti 126. Berarti ini di copy, masukin sini. Ini di copy aja. Masukin sini, ganti 126. Dari LAN 1 berarti ini subnetnya. Terus default gateway-nya sama seperti switch. Terus untuk yang PC B atau host B, last host address in LAN 2. IP terakhir pada LAN 2 berarti 190. Kita ambil dari sini aja, kita copy, paste, diganti 190. Untuk subnetnya juga di copy dari sini aja. Untuk default gateway-nya kita sesuai sama router yang G0/0 129. Sudah jadi untuk tabel subnettingnya. Lanjut, berarti ini sudah, kita tutup aja. Lanjut konfigurasi kedua.
kita konfigurasi basic device-nya. Ini berarti kita harus menggunakan konsol. Baik. Coba kita hidupin dulu. Oh, salah, maaf. Kita hidupin PC-nya. Lalu kita hubungin konsol dari PC A menuju ke router. Nah, di sini kita akan konfigurasi basic dari switch A dulu. Kalau dari switch dulu berarti untuk PCB kita jadikan switch, kita masukkan ke konsolnya. Belum. Nah, terus di sini switchnya nggak ada portnya, jadi dibalik dulu. Spec front kalau masih belum ada berarti nah terhubung. Lalu step pertama konfigurasi basic setting. Disable DNS lookup router A and switch A. Kita masuk ke router A-nya. Router A kan kita konsol pakai PC A. Kita masuk terminal, kita pakai aja. Kita enter, kita enable. Nah, lalu kita konfigurasi terminal. Untuk mendisable DNS lookup kita menggunakan perintah no IP domain lookup. Nah, di sini kita setting yang bagian routernya dulu. Lalu setelah itu konfigurasi hostname-nya router A. Di sini router A itu hostname-nya kalau nggak salah di atas ini. Double diagram R1. Nah, berarti ini diganti R1 atau kebalik sih. Ya, routernya ganti R1. R1. Bentar, kita lihat konfigurasi di bawahnya. Ini kita lewatin dulu aja, nggak kelihatan. Kita masuk ke langkah awal. Name berarti di sini kalau name-nya itu topologi diagram name R1 S1 PC A PC B. Jadi kita disuruh mengganti. Berarti name R1. Nah, terus konfigurasi banner. Kalau konfigurasi banner berarti kita menggunakan banner MOTD agar only, ini bebas ya, akses volume. Nah, aku buat seperti itu aja, enggak apa-apa. Coba enter. Nah, udah. Lalu konsol login with password. Nah, berarti kita membuat password untuk konsolnya. Kita masuk ke line konsol 0. Nah, kita lalu aktifkan password. Ini kita ada CA pas, coba copy aja. Lalu kita masuk sini, kita coba paste. Nah, lalu kita enter, kita tekan login, terus exit. Nah, selesai untuk passwordnya konsol.
Lalu step berikutnya konfigurasi router A g/0/0/0. Oke, kita konfigurasi di sini, kita sesuai sama IP di sini aja. Konfigurasinya berarti kita masuk interface g0/0/0. Lalu kita masukkan IP address. IP addressnya di sini kan ini /0/0, kita ambil dari ini aja, kita copy, terus sampai sini kita paste. Untuk bisa kebanyakan space address, kita paste. Nah, terus subnetnya terus 192, kita enter. Lalu step berikutnya interface description, berarti kita disuruh ngasih deskripsinya. Oke, dilihat dari sini topologi. Ini kan router 1, ini menuju ke LAN 2, G0/0/0 menuju ke LAN 2, berarti konfigurasinya description connect to subnet B atau LAN B, itu aja. Kita enter, terus kita no shoot, lalu exit. Nah, lalu kita konfigurasi bagian interface G0/0/1. Kita masukkan IP addressnya 192.168.10, berarti ini kan bagian LAN 1. LAN 1 kita mulai dari 01. Terus subnetnya, berarti subnetnya itu kita pakai yang LAN 1, berarti 128. 128. Kita kasih description. Deskripsinya berarti connect to subnet A. Lalu kita no shoot, kita exit. Nah, udah. Lanjut step berikutnya, kita konfigurasi switch LAN, nanti aja. Kita konfigurasi security, ada router A. Ini password untuk konfigurasi encryption privilege, berarti kita masuk ke ini, kita masuk ke enable secret, kita copy aja, lalu kita tempel paste di sini. Nah, enter. Setelah itu kita berikan service password encryption. Lalu security password.
Sini kan ada encryption-nya udah kita buat. Lalu set minimum passwordnya kita kasih security panjangnya lebih dari 10 on router A. Berarti security password S ya, min length panjangnya 10, enter. Nah, kita selesaiin bagian sini. Lanjut kita konfigurasi SSH on komputer A, on router A maksudnya. Berarti kita masuk ke IP domain, name, ini kita copy, terus kita tempel di sini, enter, aktif, terus konfigurasi a local user net admin with the encryption password. Jadi kita buat usernya sama passwordnya. Ketikkan aja username, di sini ada net admin, lalu passwordnya berarti kita tulis secret. Ini copy aja soalnya males kalau diketik susah. Kita copy, kita paste di sini, lalu kita enter. Nah, lalu set login on VTY lines. Berarti kita masuk line VTY-nya, kita ketikkan line VTY-nya berarti 0 sama 15. Lalu kita kasih konfigurasi VTY lane untuk access only. Oke, berarti kita ketikkan transport input SSH. Nah, enter, generate on RSA. Lalu kita login lokal dulu, kita exit. Nah, lalu ada generate on RSA crypto using 1024 bits modulus. Berarti kita ketikkan aja crypto generate RSA. Modulusnya kita kasih 1024 sesuai di modul, enter, dan udah aktif. Lalu kita exit, kita enter. Setelah itu ada secure switch port. Oh, ini switch nanti aja, kita lagi fokus sama router. Oh, udah, berarti routernya selesai di situ. Kita silang aja. Kita mulai dari awal untuk konfigurasi bagian share switch-nya. Ini kita masuk ke sini, kita terminal, kita oke, kita enter, enable. Nah, konfigurasi terminal. Di sini ya, di sini kita harus mendisable lockupnya terlebih dahulu. Berarti pakai cara waktu seperti di router, no IP domain lockup.
ya. Lalu konfigurasi router hostname. Di sini hostname-nya kan S1. Jadi kita ganti hostname S1. Kita enter. Lalu konfigurasi bannernya. Banner. Jadi banner kita ketikkan aja seperti tadi. Banner MOTD pager using only access volume. Nah, kita buat seperti ini aja. Lalu kita konsol login dengan passwordnya. Berarti masuk ke konsol, password konsol. Kita masuk ke LAN konsol 0. Lalu kita masukkan password. Passwordnya sama, chance. Kita copy aja. Kita paste di sini. Kita enter. Lalu login dan exit. Setelah itu konfigurasi router udah, konfigurasi switchnya, interface addressing, interface description, sama kita mengatur VLAN dulu. Interface VLAN 1. Kita kasih IP address. Di sini IP addressnya switch itu 10.2. Kita copy paste di sini. Oh, maaf. Di sini subnetnya 255.128 benar. 128. Nah, udah. Lalu kita kasih description. Switch subnet A. Nah, nah, lalu no shoot. Nah, udah, kita exit. Lanjut step berikutnya. Ini udah semua. Konfigurasi password security-nya. Berarti kita masuk ke password security, kita enable aja ke secret. Kita copy, no one should know. Kita copy aja. Kita paste di sini. Kita enter. Lalu service password encryption. Udah. Lalu set passwordnya panjangnya aja 10. Itu aja. Setelah itu ini pada router, jadi enggak, udah selesai berarti bagian konfigurasinya. Lalu kita konfigurasi SSH switch A, berarti kita masuk ke IP domain name, kita copy aja, copy, paste di sini, kita enter. Lalu username-nya sama kayak tadi, username @admin secret. Ini copy aja passwordnya.
tempel di sini, kita enter. Udah selesai, terus login VTY. Berarti kalau gitu kita masuk ke LAN VTY 015, kita enter, kita masuk, kita langsung transfer SSH. Oh salah, berarti ada yang salah ketik. Inputnya lupa SSH. Setelah itu RSA generate encryption crypto, login lokal, lalu exit. Setelah itu kita buat crypto generate RSA, kita kasih 124. Oke, selesai, kita exit. Udah, lalu step ketiga, shutdown all user port on switch. Berarti port yang tidak digunakan kita matikan semua. Jadi kita masuk ke konfigurasi terminal dulu. Oke, lalu kita lihat port apa aja yang masih ada. Kita masuk ke show IP interface brief. Ini yang ada salah. Sebentar. Oh, atau kita exit dulu. Kita masuk ke show IP interface. Nah, bisa dilihat yang tidak digunakan itu dari 1 sampai 4. Jadi kita tulis dulu di Excel aja tidak apa-apa. Berarti F01 sampai 4. Terus dari 7 sampai berapa ini? Kita coba more terus. Nah, berarti dari 7 sampai 24. Kita tulis di sini F7 sampai 24. Lalu untuk giga ethernetnya juga tidak guna, jadi kita matikan juga. Berarti G0 sampai 1 ini kan. Oh enggak, 1 sampai 2 maksudnya. 1 sampai 2. Nah, udah. Ini FA ya. FA, ini FA, ini GO. Berarti setelah itu kita masukkan console aja, const, lalu in-range IP yang dari F0/1 sampai 4, F0/7
sampai 24, ya kan? Benar. Terus G-nya juga, koma, G 0/1 sampai 2. Udah, itu aja. Kita enter. Lalu kita kasih description. User switch port. Udah. Lalu kita shutdown. Udah selesai. Di step selanjutnya konfigurasi hostnya. Jadi di sini udah selesai. Kita jangan lupa exit dulu. Exit. Dan kalau di switch ada IP gateway, jangan lupa. Ini config IP default gateway. IP-nya berarti dari sini, berarti IP-nya ini kita paste. Nah, udah selesai. Pasti gini aja. Udah. Lalu kita save konfigurasinya. Kita exit dulu, copy, running, config, startup, config. Nah, enter. Yes, oke, udah ke save. Yang bagian ini juga harus di save juga konfigurasinya. Oh, udah harus di save juga. Berarti passwordnya ini sekalian ngecek ya kita. Passwordnya tadi bagian konsol, berarti konsolnya tadi passwordnya. Nah, ini kita copy aja. Ini berarti USB-nya udah selesai. Masuk usaha. Kita paste, kita enter. Nah, bisa kita enable. Nah, password lagi, passwordnya ini no shoot kayaknya. Nah, no shoot ini juga kita paste. Kita paste di sini. Kita enter. Nah, berarti bisa. Berarti konfigurasi kita tadi udah berhasil. Kita langsung save aja, copy, running, config, startup, config. Nah, oke, udah selesai. Kita hilang aja, tidak apa-apa. Lalu kita masuk step terakhir, konfigurasi the host and verification connection. Berarti hostnya PCA sama PCB. Ini PCA, IP configuration-nya static, IP-nya berarti sudah di sini aja. IP PCA ini 192.168, bisa aja ke sini. 8 10 1 atau 26. Nah, subnetnya berarti 128. Default gateway-nya 192.168.10.1. Udah, itu aja. Silang. Untuk konfigurasi USB-nya, configuration, address-nya berarti kita kejar dulu aja. PCB 192.168.10.1.
190. Ini berarti 192. Untuk default gateway-nya 192, 168, 10, 129. Kelar. Langsung kita coba aja ping dari PC A sampai PC B. Cukup prom aja. Kita ping. Copy aja dari sini PC B-nya 90. Kita copy, kita paste di sini. Kita enter. Terhubung. Timeout. Nah, terhubung ya guys ya. Terhubung ya. Jadi berhasil. Kita coba yang PC satunya. Kita prom, lalu kita ping. Kita masukkan PC, IP PC A. Copy, kita paste. Lalu kita enter. Nah, langsung terhubung ya. Berarti sudah semua step-stepnya kita lakukan. Di sini stepnya udah kelar. Dicek lagi passwordnya udah tadi waktu itu namanya routernya, passwordnya sudah semua. Ini udah semua tadi. Mungkin udah selesai. Kita coba itu cek hasilnya. Nah, versionnya udah. Lalu kita masuk ke sini, kita submit assessment aja. Kita tunggu submitting assessment-nya. Dan tadi hasil penyelesaian dari ITN Final PTS Skill Assessment dari saya, Ahmad Miftahul Ulum, dengan name 211210095, oh maaf, G211210095. Dan kita tinggal lihat hasilnya. Maaf sebentar, ini ada nge-lag. Waiting for assessment, masih menunggu, dan hasilnya 100. Sudah selesai berarti. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.